Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Wah, nggak nyangka ya kalau short tentang Richard Sorge dapat banyak respon dari teman-teman untuk buatin biografinya. Jadi ini Mimin buatin deh. Mimin semangat banget nih menjawab antusias teman-teman semua. Thank you ya. Sepertinya biografi ini akan terbagi menjadi 2 episode. Mungkin bisa lebih. Karena semakin dalam Mimin mencari tahu tentang sosok Richard Sorge ini, semakin banyak info menarik yang pengen Mimin bagikan. So, simak sampai habis ya. Today, the United States stockpile of atomic weapons. Two priests who were with President Kennedy say he is dead. Richard Sorge lahir pada tanggal 4 Oktober 1895 di Baku, Kerajaan Rusia. Baku merupakan kota yang kaya minyak dan gas bumi, juga merupakan kota termakmur, terkorup, dan terkejam di Rusia pada saat itu. Ayahnya, Wilhelm Richard Sorge, adalah seorang penambang minyak yang sukses. Ia aslinya adalah orang Jerman yang merantau ke Baku pada tahun 1882. 3 tahun kemudian, ia menikahi Nina, putri seorang pengusaha minyak dari Kiev. Pamannya Wilhelm, yang berarti saudara kakek Richard, bernama Friedrich Adolf Sorge. Ia adalah seorang tentara pemberontak melawan pasukan Saxon pada tahun 1848. Saat diasingkan ke London, ia berteman dekat dengan Karl Marx dan Friedrich Engels. Saat Richard berusia 4 tahun, sang ayah membawa keluarganya ke Berlin dan menetap di sana. Ia tumbuh besar di kalangan borjuis. Saat ayahnya meninggal pada tahun 1911, ayahnya mewariskan kekayaan dan bisnis untuk anak-anaknya. Sehingga keluarga ini tidak pernah merasakan masalah finansial. Richard Sorge adalah anak yang sangat cerdas dan berbakat, namun dibarengi dengan sifat pemalas dan suka pamer. Teman-teman di sekolah menjulukinya Perdana Menteri. Dengan postur tubuh yang tinggi dan kokoh, ia bercita-cita menjadi atlet lompat tinggi di Olimpik. Pada Agustus 1914, sebuah berita menggemparkan dunia. Jerman turut serta dalam perang. Richard yang berusia 18 tahun, tanpa konsultasi dengan ibunya, meninggalkan bangku sekolah dan mendaftarkan diri di Angkatan Darat Pasukan Imperial Jerman. Belakangan Sorge bercerita, "Aku terdorong untuk mengambil keputusan ini oleh hasrat yang kuat untuk mencari pengalaman baru. Keinginan untuk membebaskan diri dari studi sekolah dan keseluruhan pola hidup yang tak berarti dan tanpa tujuan dari seorang yang berusia 18 tahun. Berbekal pelatihan seadanya, Sorge dan batalionnya dikirim ke Sungai Yeser di Belgia, di mana mereka akan berhadapan dengan pasukan British dan Belgia. Pada 11 November, mereka dibantai. Babak ini mungkin bisa disebut dari gedung sekolah ke blok pembantaian, kenang Sorge. Sorge selamat dari pembantaian itu, namun trauma psikologis menyerang. Dari pemuda yang haus akan pertempuran, menjadi pemuda yang sering berdiam diri dengan pandangan kosong. Kondisi itu bertahan hingga beberapa bulan.
Setelah merenung cukup lama, ia mulai merasa bahwa perang ini tidak ada artinya. Tidak ada yang tahu tujuan sebenarnya dari perang itu. Namun sekarang ia terjebak dalam perang. Di masa ini, Sorge menjadi sahabat dengan seorang tentara tua sosialis. Ia menceritakan banyak kisah hidupnya kepada Sorge. Ia adalah penganut kiri sejati dari Hamburg. Dari dia, Sorge terinfluence. Akhir musim panas tahun 1916, Sorge akhirnya meninggalkan medan perang. Perang itu memberinya luka permanen di kaki akibat terkena pecahan peluru saat bertempur. Dengan terpincang-pincang, ia pulang ke Berlin ke pangkuan sang ibu. Ia melanjutkan pendidikannya dan kemudian mendaftar di Universitas Berlin. Pada November 1917, berita tentang kudeta di Rusia yang dilakukan oleh Bolshevik semakin menguatkan ideologi Sorge. Ia memutuskan untuk mendukung gerakan tersebut tidak hanya secara teori, namun menjadi bagian nyata di dalamnya. Sorge secara resmi dibebas tugaskan dari angkatan pada Januari 1918. Ia segera pergi ke Kiel, pusat dari Angkatan Laut Imperial Jerman yang juga merupakan titik berkumpulnya para kaum sosialis Jerman. Ia memasuki pusat revolusi Jerman. Ia bergabung dengan Partai Independen Sosial Demokrat yang tergolong baru terbentuk, partai kiri yang radikal pengagum Bolshevik. Perjalanan karir politiknya di sini mempertemukan dia dengan Dr. Kurt Gerlach, seorang profesor sains di College of Technology yang juga seorang komunis yang kaya. Profesor Kurt Gerlach memiliki seorang istri bernama Christina yang terpikat oleh pesona Sorge. Mereka bercerai pada tahun 1920. Setelah itu, menikah dengan Richard Sorge pada Mei 1921. Paham komunis tumbuh subur di Kiel. Dari ratusan menjadi ribuan pengikut. Mereka terus melakukan aktivitas revolusi di akhir tahun 1918 yang berbuntut pada Christmas Crisis. Militer Jerman turun ke lapangan untuk membekuk gerakan tersebut. Setelah sempat tertangkap, Sorge dan beberapa rekannya yang beruntung karena senjatanya tidak ditemukan oleh tentara dikembalikan ke Kiel. Namun insting Sorge merasa bahwa Kiel sudah tidak aman lagi baginya, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke Hamburg. Sementara Sorge sedang sibuk dengan gerakan bawah tanahnya, seorang rekan di Angkatan Darat selama Perang Dunia Pertama, si penerima penghargaan salib silver yang tidak ia kenal, sedang sibuk membangun karir politiknya. Bersama dengan DAP atau Dus Arbeiterpartei, karir orang ini terus meroket. Pada 24 Februari 1920, ia mengubah nama DAP menjadi National Socialistische Dus Arbeiterpartei atau NSDAP, yang kemudian lebih lumrah disebut dengan Nazi. Ya, orang itu adalah Adolf Hitler. Berkat Hitler, Partai Nazi berkembang sangat pesat dan menjadi partai yang paling frontal melawan pemerintahan Republik Weimar. Terinspirasi oleh Benito Mussolini, Hitler memimpin Nazi dalam upaya kudeta di Munich pada Januari 1923. Namun pasukan Reichswehr berhasil menggagalkan aksi tersebut dan menahan para pemimpin Nazi, termasuk Hitler sendiri. Mendekam di penjara, Hitler menulis buku Mein Kampf yang legendaris. Sementara itu di Berlin, kesehatan Vladimir Lenin kian memburuk dari hari ke hari. Dan akhirnya wafat pada tanggal 21 Januari 1924. Pemerintahan secara perlahan dan pasti diambil alih oleh Joseph Stalin.
Richard Sorge yang telah menjadi salah satu sahabat Komintern di Jerman berkat layanan bintang 5 yang ia berikan kepada para anggota Komintern saat mengadakan pertemuan rahasia di Frankfurt, terus berupaya untuk mendaftar sebagai anggota. Pada pertengahan tahun 1924, Berlin menyetujui pengajuan Sorge. Kini, ia adalah anggota resmi dari Komintern Headquarter. Dan pada bulan Oktober, ia meninggalkan Kristina, menaiki kereta api menuju ke Moskow. Tugas pertamanya diberikan oleh Departemen Informasi, yaitu mengumpulkan laporan-laporan tentang gerakan buruh dalam ekonomi dan politik di Jerman dan negara-negara lainnya.